jangan lupa Indonesia itu tidak bisa hidup sendiri. Ada kekuatan-kekuatan multinasional di sini. Ya. From the beginning to the end. Bagaimana kita dijajah 6 bangsa berturut-turut, sehingga tuh seperti piala kita dipergilirkan dari satu lain bangsa, dan itu menyisakan sebuah penyakit yang besar. Apa namanya itu? Inlanderitas. Gak mampu tegak di hadapan bangsa lain. Anies ingin menjawab itu. Jadi dia ini adalah pemimpin nasional yang kita harapkan akan mampu membawa perubahan kepada masyarakat yang memikirkan rakyat kecil. Yang kaya silakan kaya, tetapi yang miskin harus dikembangkan untuk bisa tumbuh. Jadi harus kita akui apa yang dibuat beliau itu hebat. Dia buktikan dengan kerja keras dia membangun DKI Jakarta. Yang tidak mengatakan Jakarta yang maju di tangan dia, itu udah lain ceritanya. Kami tidak sepakat dengan itu. Kapan bangsa yang berubah? Ya. Kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu saya di depan. Dan itu, Jadi soal target masalah itu bukan untuk target kita. Target kita menjadi pemimpin yang akan bisa memimpin bangsa ini ke depan yang baik. Itu aja. bertemu kembali dengan saya Suwandi Purba dalam program Tokoh Bicara. Saat ini kita telah bersama dengan dua narasumber kita, Rauf Panarahap, beliau mantan wali kota Medan atau wali kota Medan yang ke-15, dan saat ini beliau adalah Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Sumatera Utara. Selamat berjumpa, Bang. Selamat. Ya. Di samping saya juga ada Habibul Ansor Siregar, sering disapa Bang Soib. Ya, Kan itu. betul. Beliau seorang kolumnis, juga pengamat sosial politik dan budaya di Sumatera Utara. Bincang-bincang kita hari ini terkait kepada kontestasi pemilihan umum 2024, baik Pilpres maupun pemilihan legislatif. Sama-sama kita ketahui saat ini suhu politik masih begitu panasnya. Meski telah ada dua kutub yang termuncul, namun sampai sejauh ini belum ada nama calon presiden yang dideklarasikan secara resmi. Yang terlihat masih Anies Baswedan dengan 3 partai pengusung. Nasdem sebagai inisiator, diikuti Partai Demokrat dan PKS. Ketiga-tiga ketua umum partai ini telah menyatakan mereka tergabung dalam koalisi perubahan, meski deklarasi secara resmi secara bersama belum juga kunjung dilakukan. Publik kemudian memandang ini sebagai sebuah hal yang belum pasti. Sesungguhnya seperti apa dalam pandangan Bang Soib? Saya kira biasa itu. tarik ulur, kan ada yang dihitung. Ada yang gitu ya. Politik itu rumit, dan memang rumit. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kita Indonesia adalah sebuah negara penting. Ya. Bayangkan dari 10 ASEAN kita memiliki 40% jumlah penduduk. Dari segi itu, kalau 40% itu bergerak ke kanan ke kiri atau bikin gempa, Ikut goncang. ya goncang itu. Siapa yang nggak menghitung? Populasi kita itu besar. Dan secara salah orang selalu menyebut bonus demokrasi, bonus demografi. Karena kuantitasnya itu. Ya. Wah, kalau nggak berkualitas dia susah kita. Jadi beban ya. Ini pertaruhan yang oleh Anies, udah boleh menyebut Anies kan? Boleh. Ya, oleh Anies dianggap segala-galanya karena negeri ini dimerdekakan demi dan untuk rakyat itu. Penduduk, determinan utama pendirian sebuah negara adalah penduduk. Ya. Bahasa lain, warga negara, wilayah. Dan yang ketiga, pengakuan internasional. Gonjang-ganjing itu karena politik selalu berpikir who gets what kind of values by what's mean. Siapa dapat apa dan dengan cara apa. Ada yang lose. Anies tak berpartai, nggak ada partainya. Ya, betul. Kalau Pak Purba ada, Pak Rahman sekarang mungkin belum mulai. Ya. Baru mulai aja, ya kan? Saya independen. Sesuatu yang sangat luar biasa itu seseorang seperti Anies dari kampus masuk ke kabinet, dari kabinet masuk ke Keluar, Jakarta, ke Jakarta. lalu sekarang run for Presiden Republik Indonesia.
dan tidak memiliki partai. Tidak memiliki partai. Itu berarti dia memiliki sebuah kemampuan untuk memanage berbagai faktor-faktor politik, meski dia bukan orang politik, yang memihak kepada persetujuan bersama untuk membangun Indonesia. Itu dia pertama itu. Artinya abang melihat sosok Anies ini dibutuhkan oleh keadaan kah ataukah dari faktor dirinya? Dia bisa mendesain keadaan karena pemimpin itu harus punya gagasan. Karena dia tahu apa yang menjadi real problem rakyatnya. Dan terkadang rakyat itu tidak tahu bahwa dia semiskin apa, separah apa. Dan harus ada direction seperti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Jangan tak dianggap itu yang depan itu. Kalau nggak ada dia, besalamak pea itu arahnya lagu tona dan sebagainya itu. Dia ingin itu. Menginventarisasi mulai yang detail, mezo dan makro problem bangsa ini 75 tahun merdeka. Dan dia memiliki resume pemikiran. Ini yang harus saya lakukan. Tawaran itu, Anies itu cuma gagasan. Dia gagasan, nggak ada apa-apa. Dia cuma gagasan. Nggak ada tenaga, nggak ada apa-apa, uang tak ada. Gagasanlah yang memberatkan podcast kita hari ini. Gagasan yang menggerakkan Iperhanda ini. Iya, betul. Saya juga begitu. Gagasan. Dan gagasan itu menurut Bang Soebul apakah sudah terlihat oleh masyarakat secara umum? Diakui atau oleh rakyat, karena diakui, dia merasa akan kehilangan, dia caci maki, itu satu. Ya kan? Tapi orang seperti Suwandi Purba kan tidak mau ya, menerima caci maki seperti itu. Anjing menggonggong kapilah berlalu, kata dia, ya kan? Maju kita terus, maju tak gentar, membela yang benar. ya. Gitu dia kan? Bukan membela yang bayar ya. Ya itu nanti kita bahas bahwa ada faktor-faktor politik untuk Ya. run for president ya. Jadi dia mampu menunjukkan kepada semua rakyat nasional bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam sejarah perjalanan bangsa kita, dan saya punya resep untuk itu. Mengambil persetujuan dari masing-masing orang, itu yang dilakukannya. Pergi ke sana, pergi. Secara politik kita lihat di mana-mana dia disambut. Iya. Luar biasa itu, sehingga gerah orang-orang. Nah, biasalah rivalitas itu. Itu satu. Kondisi internal bangsa. Kondisi internal bangsa itu pertama dia tahu persis, maka saya bilang dia adalah gagasan, nothing. Gak ada yang lain. Dia hanya gagasan, sebongkah besar gagasan yang menjawab Indonesia, tentang Indonesia. Yang kedua, jangan lupa Indonesia itu tidak bisa hidup sendiri. Ada kekuatan-kekuatan multinasional di sini. Iya. From the beginning to the end. Bagaimana kita dijajah 6 bangsa berturut-turut, sedih enggak tuh? Seperti piala kita dipergilirkan dari satu ke lain bangsa. Dan itu menyisakan sebuah penyakit yang besar. Apa namanya itu? Inlanderitas. Gak mampu tegak di hadapan bangsa lain. Anies ingin menjawab itu. Mau dibawanya keluar itu. Apakah dia tidak ingin didikte, dipengaruhi, dipaksa-paksa oleh kekuatan, katakanlah itu Amerika dan Cina? Pasti dia berdiplomasi tentang itu. Tidak karena canggihnya senjata kita baru bisa kita bicara sama orang lain. Contoh soal tuh Mahathir Muhammad. Di usia 92 tahun dia ikut pemilu untuk merebut jabatan Perdana Menteri dan menang. Saya ada di situ waktu itu. Sebelum diumumkan sebuah pemilu, saya kirim ke Indonesia tulisan, dia menang. Orang sini nanya, jangan dulu, cepat terbitkan itu. Terbit, menang. Apa alasannya? Bahwa rakyat gerah dan ada satu jawaban dari seseorang yang betul-betul memiliki niat baik. Dan dijanjikannya, saya tidak akan selesai 5 tahun. Saya akan keluar dari kekuasaan, saya tata dulu. Dan dia pergi ke Xi Jinping berdiplomasi. Semua kontrak kerja yang dilakukan di Malaysia itu ndak elok lah. Masa kalian tuh bekerja di tempat saya itu mengeksploitasi. Itu neokolonialisme rasanya. Kalian butuh batu bata dibawa dari Cina, paku martil dari Cina, everything kau bawa dari sana. Saya inginlah perdagangan bebas itu kita manfaatkan.
Saya suka itu. Tapi kalau dengan model ini, itu namanya penjajahan kembali. Itu dilakukan Mahathir Muhammad. Dan ditinjau apa itu kontrak kerja Perjanjian itu. kontrak itu ya. Anies tidak sepulgar itu, lebih wise dia. Dia kan Jawanis. Dalam pengertian sangat tahu toto kromo wong Jowo. Dia dari wilayah DIY. Dengan Sultan rapat apa semua dari kampusnya juga kita tahu bagaimana ya. Jadi dia memiliki fatsun sehingga dia tidak sekeras Mahathir. Iya. Nah, lihat sekarang tantangannya ya. Dalam era demokratisasi gelombang ketiga, Iya. menurut Samuel P. Huntington Purba, Berubah ya. itu ditandai dengan adanya error-error yang ditimbulkan oleh elit-elit penguasa pada masa itu yang ingin mencari insentif dengan mendaya gunakan demokrasi, telah disebut demokrasi. Saya was di situ tuh. Tapi mari kita berdoa dan berjuang. Hendaknya jangan ada orang yang menunda pemilu. Itu berbahaya bagi demokrasi karena sirkulasi sebagai salah satu nilai dasar dari demokrasi itu dinafikan. Dan rakyat harus sadar. Dan Samuel Huntington sudah Purba dalam teorinya udah ya sudah jelaskan itu. ya. Jadi saya begini ya. Ya. Dia tidak masuk pada ruang kosong, dia tidak tiba-tiba datang, dia sudah menyerap semua problem dan dirumuskannya itu resume itu yang dia bawa. Oleh karena itu sekali lagi saya ulangi, dia hanya gagasan. Tidak ada apa-apa yang harus kita lihat dari dia. Gagasanlah yang kita tidak punya setelah The Founding Fathers kita pergi. Tidak punya kita. Gampang diombang-ambingkan negara-negara lain. Kalau kita punya kekuatan sendiri. Sampai beras pun harus diimpor. Iya. Apa yang kejadian di negeri kita Nah ini? ini menarik ini Bang. Abang tadi ada sebutkan soal Jangan saya aja ini Pak Wali ya, ini. nanti sebelum ke beliau. Iya, Tadi iya. Abang ada sebutkan soal Amerika dan Ini, Pak. China. Ya. Kan seperti itu. Ya. Itu sebuah kutub kekuatan dunia. Saya kira memang Ya. mau tidak mau kita akan terlibat Ya. di situ. Ya. Ini santer Ya. isu Anies katanya didukung Amerika. Ya. Ini pengamatan Bang Soib seperti apa? Kalau dengan Cina tidak diplomasi lagi, sama seperti yang dilakukan oleh Mahathir. Udah ada kerjaannya, tinggal mengatur begini-begini, ya. udah selesai itu. Ya. Dan mereka sudah punya proposal Cina Ya. itu, I believe it. Dengan Amerika yakinkan, Anda melihat Indonesia seperti apa sekarang. Janganlah begitu. Saya ini Anies Rashid Baswedan. Masa kau nggak tahu kan kata sama Amerika itu. Iya. Saya nggak mungkin mau di toko-toko seperti para pemimpin kalian, George Washington. Aku ngerti, aku baca sejarah dan aku lama di Amerika. Iya, betul. Ayo kita revisi ini negara ini, cara pandang dunia. Saya nanti akan datang ke PBB setiap tahun bicara di situ. Sekarang mana ada presiden kita masuk ke PBB? Iya. Semua presiden di dunia sangat berkepentingan ke situ. Sangat berkepentingan. Soekarno bolak-balik dia datang ke situ. Iya. Mengatakan memaki-maki musuh lewat satu panggung yang resmi. Itu adalah panggung yang seharusnya dipergunakan oleh RI1. Lah, luar biasa itu. Mengkapitalisasi fasilitas yang ada. Ya. Dan dunia menganggap Indonesia itu adalah negara besar. Kita kocikkan. Artinya Abang mau menyebut ketika Anies harus berdiplomasi ke China dan harus berdiplomasi ke Amerika itu sebuah hal yang sah-sah saja gitu Bang. Sebagus apapun rumah kita, tak mengenal tetangga kiri kanan, itu bukan bermasyarakat itu. Kita lembu yang tinggal di situ terikat pada apa kita. Anies tak mau jadi lembu. Dia mau membawa Indonesia ini masyarakat yang sadar, yang memiliki bargaining position di tingkat internasional. Artinya gagasan yang di dalam rakyat Indonesia itu didukung, kemudian ketika dia melakukan negosiasi di dunia luar, termasuk ke China dan Amerika, semakin menguatkan patron sosok Anies itu seperti apa Bang? Ya, dia belajar tentang sejarah bangsa ini, banyak dijajah. Ya. Dia keberatan, jangan pandangan kepada saya. Memang kami dijajah, tapi saya ini produk dari kecapean-kecapean itu. Sudah sadar kami ini. Jangan ada orang yang underestimate mengenai Indonesia hari ini, apalagi presidennya Anies.
Itu satu. Yang kedua, ayo kita hitung-hitungan sumber daya kami. Mau kalian teruskan itu eksploitasi dengan cara-cara jahat, dengan berbagai instrumen internasional. Saya menolak itu. Saya tidak sedang ingin mengangkat senjata kepada kalian, karena dalam kamus kami nggak ada itu. Nggak ada. Itulah yang akan dilakukan Anies. Bambu runcingnya kami punya, kekayaan moral yang kami punya. Dan Anies ini hanya kekayaan moral, nggak ada apa-apa. Karena itu, mari kita mencari titik temu untuk perdamaian abadi. Undang-undang dasar kami mengharuskan itu. Dan bangsa kami didirikan dengan prinsip-prinsip seperti itu. Presiden pertama kami mengatakan harus berdaulat politik. Saya akan melakukan itu. Harus berdikari secara ekonomi. Saya berjuang untuk itu. Dan harus berkepribadian berbeda. Saya orangnya yang akan berjuang untuk itu. Ayo, setuju apa enggak? Yang enggak setuju, enggak apa-apa. Kritik saya memerlukan itu. Tapi minta izin saya jalan bersama Suwandi Purba. Kan itu ceritanya itu. Dan Nasdem, Bang. Kita beralih ke Nasdem, Pak ya? Rautman. Ya. Tadi sekilas Bang Soebul sudah memaparkan sesungguhnya seperti apa pesona yang ada pada Anies, sehingga ketika dia hanya didukung 3 partai namun namanya melambung masuk dalam survei peringkat atas calon presiden. Bahkan di survei terakhir nama Anies sudah di posisi 1 seperti itu. Nah, jika kita melihat saat ini beliau tidak memiliki jabatan apapun politis, bukan ketua partai, bukan juga gubernur. Banyak prediksi sebelumnya menyatakan namanya akan hilang ketika beliau tidak lagi menjabat. Namun faktanya terbalik, nama Anies justru semakin naik ke atas. Nah, kami melihat sebagai ketua Dewan Pakar, Pak Rautman Harahap telah banyak turun ke bawah. Apa yang Pak Rautman lihat keinginan rakyat terhadap Anies, dan kira-kira faktor apa sesungguhnya yang secara realistis kenapa rakyat itu lintas partai, lintas golongan, lintas agama, lintas suku kok sepertinya mendukung Anies khususnya di Sumatera Utara? Baik, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Soebul, bahwa Anies ini adalah figur perubahan. Pemimpin banyak, kita bukan krisis pemimpinan, kita krisis pemimpinan. Karena kalau saya imam, satu orang di jemaah saya imam, pemimpin saya. Tetapi yang kita inginkan sekarang adalah otorisasi yang menandatangani, yang bisa mengatur sumber daya, apa yang disampaikan beliau, untuk bisa melaksanakan perubahan, termasuk bidang ekonomi dan pemerataannya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang disahkan Jakarta 22 Juni sampai 18 disahkan itu, bahwa pemimpin itu yang mendapat otorisasi itu harus berkiblat kepada konstitusi. Apa itu? Berkeadilan. Beliau ini bukan kita bisa mengabulkan adanya oligarki. Oligarki itu ada, tapi dikendalikan oleh otorisasi. Itu yang dimilikinya. Makanya Anies selalu bilang, dia selalu ada gagasan, narasi, dan kerja. Ya, itu dia. Dia nggak ada apa-apanya. Dia dicintai rakyat karena sikap dia. Dan dia adalah pejuang. Kenapa mesti kita curiga dengan dia? Politik identitas tidak mungkin bisa dihilangkan. Jadi, dia ini adalah pemimpin nasional yang kita harapkan akan mampu membawa perubahan kepada masyarakat yang memikirkan rakyat kecil. Yang kaya silakan kaya, tetapi yang miskin harus dikembangkan untuk bisa tumbuh lebih sejahtera. Jangan lagi beras mengimpor. Beras itu harus ada. Apa gunanya kita bangun banyak bendungan, toh masih tetap impor beras? Ini yang kita lihat. Dan kau harus yakin, kita yakin, sekarang ini kepercayaan publik masyarakat kepada partai sudah mulai jauh menurun. Kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Ada apa? Karena tidak lagi berkiblat kepada konstitusi.
Jadi apa yang sampai dalam ini ke depan, kita berharap Anies ini adalah jadi pemimpin nasional yang mampu melihat bagaimana bisa membawa perubahan terhadap masyarakat ini. Masalah Bhinneka Tunggal Ika, semua orang, Cina Bhinneka Tunggal Ika, India Bhinneka Tunggal Ika, Afghanistan malah 7 suku di sana, kita 740 sekian. Tapi kita punya kesatuan dan persatuan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ini harapan kita. Maka Anies Baswedan ini adalah, saya sampai bilang Aceh sama saya, Anies harus jadi presiden. Gitu loh. Sebuah kerinduan itu. Kerinduan. Munculnya kembali keadilan itu. Artinya sesungguhnya rakyat dan dalam hal ini masyarakat di Sumatera Utara dalam pandangan Pak Rautman adalah ingin mendapatkan sosok pemimpin yang memiliki otoritas dan otoritasnya itu dipergunakan untuk kesejahteraan dan keadilan dan penegakan hukum. Seperti itu ya. Artinya dari sejumlah calon kan ada cukup banyak nama gitu ya. Apalagi Nasdem selama ini berada di koalisi pemerintah. Apakah sosok atau figur-figur nama yang lain itu tidak ada sebuah harapan untuk ke arah itu? Kalau saya sebagai ketua Dewan Pakar Nasional Utara, Anies yang bisa membawa itu. Berarti keputusan dari Pak Surya Paloh ini sudah pas ya? Sudah pas. Sudah pas. Dan respon Pak, ini yang ingin diketahui oleh publik. Sesungguhnya respon ketika Pak Rautman ke bawah, turun ke tengah masyarakat, akan bertemu ya, bukan hanya dengan kader Demokrat saja, bukan kader PKS, bukan kader Nasdem. Lintas partai bagaimana respon? Malah saya bikin lintas partai, saya bangun hubungan baik dengan PKS dengan Demokrat. Semalam saya buat apa namanya itu, mama-mama pecinta Anies dari berbagai sudut kota, dari Sedang dan sebagainya di Pendopo. Ada namanya grup mama-mama Anies. Pendopo mana ini? Pendopo di Setiabudi. Ada di koran hari ini di Waspada. Kenapa? Begitu cintanya mereka. Beliau adalah pemimpin, rendah hati dan pintar. Pintaran dia itu Amerika punya dulu itu. Jadi jangan kita mengatakan Anies itu apa ini ada apa namanya identitas segala macam. Loh ya enggak dong. Saya aja sebagai Rautman Harahap, pendeta 170 orang datang ke rumah aku, nggak ada masalah kok. Jadi jangan. Jadi harus kita akui apa yang dibuat beliau itu hebat. Dia buktikan dengan kerja keras dia membangun DKI Jakarta. Yang tidak mengatakan Jakarta yang maju di tangan dia, itu udah lain ceritanya. Kami tidak sepakat dengan ini. Nah, begitu optimismenya Pak Rautman, kira-kira ini kalau estimasi Bapak gitu ya, ketika Pilpres itu dilangsungkan pada hari ini dan di Sumatera Utara, persentasenya berapa yang saya tidak pernah berubah, 65%. 65%. Oke, kita beralih ke Bang Soebul. Ini memang sebagai seorang pengamat pasti akan harus hati-hati ketika akan menyebut angka-angka, kan seperti itu. Tapi apakah secara diplomasi atau seperti apa? Saya nggak mau diplomasi bohong-bohong. Punya instrumen ya, punya instrumen juga mungkin ya. Karena punya lembaga penelitian Enbasis kan, masih jalan nggak tuh Bang? Jalan. Masih jalannya. Enbasis ada nggak ini? Juga melakukan penelitian terhadap ini? Ada. Angka kami tidak jauh berbeda. Angka tidak jauh berbeda ya. Dari yang kita lihat. Tapi pemilu itu adalah ajang perebutan kekuasaan by hook or by crook. Ya kan? Banyak error yang bisa merubah itu. Maka everybody beradalah pada TPS. Awasi kecurangan. Indeks kerawanan pemilu 2024, lihat itu kan. Ada yang mereka sembunyikan di daerah kita ini. Datanya itu, komponen data itu ya. Saya tahu itu. Nah, resmi dipublikasi itu, setiap tahun mereka updating itu. Itu harus betul-betul diperhatikan oleh beliau ini. Enggak kan? Jangan ada main-main curang di sana sini. Di seluruh dunianya ini integritas pemilu itu sedang bermasalah. Maka disebut oleh Samuel P. Huntington Purba sebagai defisit demokrasi. Jadi tetap demokratis. Polanya, formalnya, substansinya tidak ada. Hanya itu yang saya ragukan. Jejaring ini jangan seperti gerombolan atau pawai yang tidak mengerti teknis proses bagaimana seseorang calon terbaik
bisa Tidak menang. dimasukkan dalam kotak suara apanya kan. Dan kalau sudah masuk kotak suara, jangan lupa siapa menghitung suara. Integritas pemilu itu tergantung juga penyelenggara, dan penyelenggara itu ada pengawasnya. Maka secara implisit sebetulnya undang-undang mengatakan bahwa si penyelenggara ini tidak bisa dipercaya, maka dibikin pengawas. Undang-undang itu kan ada pengawas. Di luar itu yang dua ini sama DKPP-nya Iya. juga harus diawasi. Siapa? Suandi Purba CS, ya kan? Rakyat maksud saya, civil Netizen. society. Civil society. Ya, harus ada social force. Social force itu bisa gelombang massa damai, bisa gelombang massa yang sifatnya menginterupsi jika ada sesuatu yang sudah lari dari nalar publik. Saya lagi menegaskan, angka kami tidak begitu jauh berbeda. Kalaupun itu terus dinamis. Tapi diperkirakan mau pakai siapa lagi? Nggak ada lagi. Untuk mengimbangi figuritas. Anies. Kan tiga masalah ini. Iya. Figurity, networking, dan budgeting. Figurity cari. Kita bukan terlalu fanatik mengenai Anies. Ya. Emang siapa dia? Bagi saya dia cuma gagasan. Figuritinya itu coba perbandingkan dengan yang lain. Ya. Coba. Mau dipoles media seperti apa? Lihat aja. Udah networking. Terbukti. Bukan dilamar oleh Anies beliau nih. Tapi beliau ini mencari gagas. Oh, cocok ini. Di telepon. Oh, abang, tolonglah bang. Kalau gitu, kan gitu-gitu ceritanya nih. Iya. Panggil abang Anies sama beliau nih. Jadilah networking. Perlu dibikin sebaik mungkin ini gerakan Sumatera Utara ini supaya menjadi contoh ke daerah-daerah lain. Baik dari segi marketing, political marketingnya, maupun dalam kecanggihan mengawasi proses demi proses hingga nanti pelantikan presiden. Termasuk civil society-nya itu ya. Andalan cuma itu, civil society itu. Ini menarik ini bang, khususnya kepada kita di Sumatera Utara, karena ada sebuah aba-aba ya, tanda kutip ketakutan adanya permainan lah kita sebut, Ya. yang bisa memanipulasi perolehan suara seperti itu. Jadi ini akan terkait pada stakeholder, pelaku kan seperti itu. Ketika kita setback ke 5 tahun lalu, ketika kontestasi begitu kuat, polarisasinya begitu kuat, itu saja tidak tercipta ya. Ya. Civil society itu tidak bisa berlaku. Ya kalau itu jadi Dan- diskusi kita panjang ceritanya, tapi Iya. bukan untuk ikut topik. Saya punya data yang bisa pertanggungjawabkan mengenai itu, tapi bukan itu yang Iya. apa. Silakan. Makanya saya tanya Tadi ke Pak itu Rukman, tadi. kira-kira menjawab ketakutan beliau ini. Ini kan Nasdem inisiator. Ya. Bagaimana menggerakkan civil society Bukan itu? ketakutan ya, warning. Warning. Saya yang pertama selaku ketua Dewan Pakar mengkritik Cuklik pendataan pemilu. Nah itu dia. Coba Ambulan. berarti di Udah awal mulai kan? gitu. Itu mulai ya kan? Betul. Udah betul. mulai. Satu. Yang kedua, kita akan mempersiapkan calon yang militan, saksi-saksi TPS. Saksi ya. Ya. Itu harus dilakukan. Iya, itu sebuah langkah yang harus Kapan dilakukan. bangsa ini akan berubah? Iya. Kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu saya di depan. Ya. Dan itu Jadi soal target masalah itu bukan itu target kita. Target kita memilih pemimpin yang akan bisa memimpin bangsa ini ke depan yang baik. Itu aja. artinya ketika Pak Rauman sebagai ketua Dewan Pakar ingin memperlakukan itu kan membutuhkan kekuatan rakyat gitu. Ya. Tidak bisa sendiri Nasdem Tidak sendiri. Harus dukungan lintas partai, bahkan Ya. dua rakyat. Ya. Dan itu ketika Bapak tadi menyebut soal coklat. Dan itu ada sesuatu di situ menurut Bapak sehingga Ya. Bapak menyuarakannya. Kira-kira gitu. Apakah cukup hanya menyuarakan atau ada action gitu? Ya ada action, buktinya KPU udah rapat Oh ya, KPU semua. tentang itu. Coba lihat, kita lihat mana-mana di lingkungan. Saya turun. Berani saya mengatakan itu karena saya lihat cara kerjanya nggak benar. Iya. Makanya rapat. Saya udah dengar udah rapat KPUD. Itu saya jelaskan. Kenapa? Kapan lagi kita bangsa ini Iya. berubah? Tolonglah. Kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi kekuatan, ini beda nih ya. Ini bukan pilkada ya. Ya. Ini Iya. pemilihan presiden. Ya. Kita rapat ini akan baik. Cara kerja KPU, cara kerja Panwas,
harus benar-benar terkontrol. Itu yang kita harapkan. Sehingga apa yang kita harapkan bisa kita capai. Saya ketemu sama tokoh-tokoh Aceh. Mereka bilang, Man, jangan main-main di Medan, Sumatera Utara. Kami di Aceh akan berjuang bisa-bisaan. Ya, itu Anies. Itu tokoh-tokoh hebat ya, semua yang saya jumpai itu. Justru karena itu harapan saya, kita perlu apa yang disampaikan beliau itu, masyarakat ikut. Saya sebagai rahmat, misalnya saya calon, saksi saya ada. Saya tidak mau saksi yang lain. Jadi itu harus kita lakukan supaya hasilnya bisa lebih baik. Saya bilang sama Pak Anies, Sumatera Utara Pak begini. Beliau bilang nanti Bang kita akan tangani lagi ke depan. Dia melangkah mulai safari dari Sumatera Utara dan datang tanggung kita bikin. Spesial bila 7 tidak ditolakkan dulu untuk itu. Orang datang untuk melihat ketokohan dia. Siapa sebenarnya si Anies Baswedan itu? Memang luar biasa manik beliau itu. Iya. Ya. Kita kembali ke Bang Coib. Ya. Di tengah kegampangan kita menghadapi kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Sebelumnya gampang, kewaspadaan. Kewaspadaan. Karena kita ngerti Iya. apa yang pernah terjadi. Yang akan Empirical terjadi. ada. Iya. Itu kan terkait kepada kualitas demokrasi kita. Ya. Kan ada dampaknya ke arah itu. Ya. Nah, ketika muncul sosok figur seperti Anies Baswedan ini, apa kira-kira itu juga bisa menyehatkan politik kita, bahkan menyehatkan para stakeholder, bahkan pemimpin kita? Saya berharap dan saya yakin dia bisa diajak dialog kalau dia jadi presiden. Dialognya apa? Misalkan ya, ayo kita kembali ke ekonomi konstitusi, Iya. makroekonomi konstitusi. Saya akan ambil contoh beberapa ya. Bumi belum dirubah itu kan, Iya, pasal-pasal yang tentang Air ya. nggak boleh dirubah itu kan. Iya. Ya, boleh. Kira-kira gimana implementasinya itu? Ya, implementasi. Gimana sih? Taruhlah pada zaman Pak Soekarno belum ada daya kita, Ya. tapi siasatnya sudah ada dan mereka yang merumuskan itu. Tapi abad 21 ada yang nggak ngerti narasi itu, kan udah turun kelas luar biasa itu. Dia akan mengajak kita untuk merenungi kembali sebesar apa dosa pengkhianatan kita kepada Republik, kepada pendiri negara ini, pendiri bangsa ini, yang lolos dengan begitu. Bukan karena kekuatan kita lolos dari penjajah itu, bukan. Mana mungkin bambu runcing mengusir-usir itu. Ya. Tapi sebagai prasyarat adalah itu. Tapi ada kekuatan yang maha tinggi yang kasihan pada Indonesia. Itu pun tak disyukuri. Itu satu. Yang kedua, di dalam pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan Ya. dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayo kita interpretasi dulu. Bertarung dulu kita menerjemahkan secara filosofis. Apakah harus menunggu Xi Jinping dari Cina atau Joe Biden dari Amerika atau modal dari Jepang, dari mana-mana baru ada pekerjaan? Terbuka lowongan kerja ya. Ya, Itu sepertinya saat ini itu Pak yang terjadi. Purba punya anak 2, 3, tanggung jawab Pak Purba. Sekarang secara moral kalau ada orang lulus sekolah tak bekerja, bagaimana cara pandang rakyat? Orang tuanya disalahkan, atau yang lulus sekolah yang nggak dapat pekerjaan itu kau bodoh, atau bapakmu nggak punya duit untuk menyogok supaya bisa ke Kementerian Keuangan bekerja di sana. Itu pikirannya. Padahal itu moral bangsa, Bapak. Masalah struktural, kewajiban negara. Tak boleh satu pun menganggur, apalagi kolaps dan out. Tidak boleh itu. Karena itulah negara didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mengapa? Memang Indonesia didirikan dengan frame filosofis seperti itu. Banyak lagi yang lain. Soal makroekonomi misalkan. Soal politik. Makroekonomi, kenapa harus tergantung kepada negara-negara lain? Kita punya sumber daya. Kenapa harus minjam?
Ini ada teori yang sama sekali ditutup oleh para pembesar-pembesar kita ini. Ditutupnya. Modern monetary theory. Kemandirian luar biasa. Di bidang politik. Apakah politik itu tidak mendewasakan rakyat? Atau politik itu cenderung menjadi budaya penuntun untuk saling tipu? Yang terjadi sekarang begitu. Saya tidak mau itu. Akan kita dialogkan kepada dia. Perlu perubahan yang mendasar dalam legal framework politik dan demokrasi kita. Wakil-wakil kita harus kita cerdaskan. Hubungannya dengan rakyat harus dipertajam. Dia pergi ke kantor dewan adalah atas nama rakyat. Bagaimana pola-pola pertanggungjawabannya? Konstitusi sudah menjamin secara gagasan besar, tapi implementasinya belum begitu rupa. Banyak hal yang harus kita kerjakan dan saya yakin dengan Anies itu bisa kita dialogkan. Satu permintaan kepada Iparini dan semua orang yang setara dengan beliau punya tugas pokok membesarkan jaringan dan pertanggungjawaban itu, ketika nanti jadi presiden, jangan pula keluh lidah untuk mengkritik dia. Walaupun itu disampaikan secara tertib, nggak usah pala gembar-gembor media. Yang paling bertanggung jawab pertama adalah siapa yang mengusungnya, yang memasarkannya. Nah, Teuku Rahut Manarahap. Kan kawan sini. Artinya satu dari sini nih. Itulah harapan dari Bang Soebul sebagai pengamat sosial politik terkait ke depan. Anies sebaiknya jangan. Jadi beliau ini bukan hanya memenangkan kritik kan seperti itu. Bukan hanya memenangkan, bukan memenangkan itu tugasnya. Membuat Indonesia lebih baik. Di antara figur Anies. Kan itu ceritanya. Oke. Kalau pengharapan Bang Rauman sendiri khususnya untuk presiden kita Pak Anies ke depan ketika dia terpilih. Anies adalah calon presiden perubahan. Itu saya yakin kita. Saya tidak panjang bicara itu. Dan saya mampu dia bisa merubah bangsa ini. Negara lebih baik. Demi kesejahteraan masyarakat. Dan menyatukan kembali Sekat-sekat dengan 740 suku bisa disatukannya. Kebinekaan ini menjadi satu kesatuan modal besar. Sehingga orang yang mempunyai otorisasi harus berkiblat kepada konstitusi. Itu yang bilang. Demikianlah bincang-bincang kami hari ini dan ikuti bincang-bincang berikutnya dalam Toko Bicara di Aktual Channel bersama dengan sejumlah tokoh dan tema-tema berikutnya. Terima kasih.